Kita temanya ini ya, hope against hope. Hope yang pertama itu hope yang kita mau, hope yang kedua itu hope yang natural gitu maksudnya. Kalau sudah lihat di dalam picture-nya itu hope yang bawah itu kan rada susah payah dorong gitu ya. Itu hope yang diciptakan dari bawah. Hope yang benar itu hope yang dari atas yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang virtue ya, bicara tentang apa kebajikan, itu kita selalu membedakan natural virtue atau supernatural virtue itu. Seperti kalau kita bicara tentang love, kita bisa bicara human love, maksudnya natural love, natural self-love, kasih kepada diri sendiri yang ya, seringkali karnal, ya, penuh dengan limitasi dan sebagainya. Dengan divine love yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi selalu ada dua macam itu ya, gitu. Memang bicara tentang natural virtue nggak harus selalu jahat sih, gitu. Cuma ya inadequate gitu lah, soalnya nggak cukup gitu di dalam standarnya Tuhan itu nggak kesampaian gitu. Demikian waktu kita membicarakan tentang hope ya, orang bisa saja punya satu sikap yang apa ini ya, optimisme dan sebagainya. Perhaps suatu saat dia give up juga dengan sikap optimismenya karena ya ada batasnya lah orang ini apa optimisme terus gitu. Tapi suatu saat dia bisa jadi orang yang sinis, sarkastik atau apa atau indifferent dan sebagainya gitu. Itu bisa terjadi kalau kita mengembangkan konsep hope dari bawah gitu. Tapi yang dari atas itu hope yang merupakan God's gift, pemberian dari Tuhan ya, dan itu Tuhan sendiri yang memelihara. Lalu kita sendiri juga mesti remain in that supernatural gift of God ya, instead of membangun hope yang dari bawah gitu. Perhaps tema hari ini juga sedikit di encourage oleh ini, saya terima banyak pertanyaan dari orang-orang tanya pandangan reform tentang apa itu kasus bunuh dirinya siapa itu? Jared Wilson, ya Jared Wilson benar ya? Ya Jared Wilson dan seterusnya. Saya belum tertarik, saya jawab saya pernah khotbah di ini ya, mungkin sudah berapa bulan lalu gitu ya. Kita kalau nggak hati-hati ya, itu orang bunuh diri dijadiin bahan diskusi ya. Itu orang merciless lah actually. Saudara bisa ngikutin saya nggak ya? Ini orang luar biasa dingin dan kejam gitu. Kenapa kita nggak mendoakan ini ya, mendoakan keluarganya lah atau apa? That will be the expression of a compassionate human being gitu ya, misalnya di dalam hal ini. Tapi kita dengan dingin dan mungkin perhaps juga kejam mendiskusikan nasibnya orang bunuh diri masuk surga nggak masuk surga. Saya pikir itu bukan reform spirituality loh kayak gitu. Bukan mau menghindarkan pertanyaan daripada nasib orang bunuh diri gimana. Kita bisa discussing itu bisa saja. Tapi discussing itu di dalam keadaan orang lagi benar-benar ada yang bunuh diri itu loh. Saudara tangkap ya poin ini ya. Ini seperti ada orang jatuh kecelakaan di jalan berdarah-darah terus saudara discuss gitu ya. Kira-kira ini darahnya jenis apa ya? O atau apa itu nggak appropriate kayak gitu itu. Orang masih les gitu. Bukan waktunya kali ya ngomongin tentang apa itu poncrotannya darah itu kira-kira apa segini tuh bisa tekanannya berapa dan sebagainya. Ini kan konyol kan respon kayak gini. Kuriositas yang juga nggak ada gunanya dan menghasilkan orang-orang reform yang cenderung sok tahu dan sombong dan saya bisa terusin soalnya panjang sekali ini dingin dan nggak ada cinta kasih dan incompassionate, merciless, lalu kerjaannya cuma ini menyuburkan kuriositas kayaknya semua harus diketahui orang reform dan orang reform harus bisa jawab dari A sampai Z secara ensiklopedik dan sebagainya. Tapi nggak ada dukungan Alkitabnya itu nggak ada dukungan. Bukan cuma nggak ada dukungan Alkitabnya. Itu ada kutipan yang terkenal dari Calvin dalam Institute. Dia kutip Agustinus yang tanya, Tuhan itu ngapain sebelum dia ciptakan neraka Gimana pertanyaannya sampai lupa ya. Tuhan sebelum ciptakan bumi ya. Iya betul. Tuhan itu sebetulnya ngapain sebelum dia menciptakan langit dan bumi gitu ya. Kuriositas itu maksudnya ya. Mau sok tahu semuanya, nggak ada lagi misteri dan sebagainya. Terus dijawab sama Agustinus ya, dia menciptakan neraka untuk orang-orang yang iseng tanya pertanyaan kayak gini. Jawaban yang tepat gitu. Sudah di warn loh oleh Agustinus, oleh Calvin, masih tetap nggak kapok-kapok gitu orang reform. Tetap aja discussing yang bukan-bukan gitu ya. Itu saya warn saudara jangan ikut that kind of reform ini spirituality. Karena saya nggak yakin itu reform, itu bukan reform itu. Itu membawa kita dari perspektif God's eye, seperti kayak mau punya jawaban terhadap segala sesuatu. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini, misteri,
Dan bukan masalah kita mau menghindari, tapi misteri kita mau coba jawab juga bisa gitu. Tapi bukan itu kali ya, kecuali dia sendiri yang tanya anggota keluarganya dibunuh diri dan itu eksistensial, kita mesti jawab gitu. Bagaimana nasib daripada anggota keluarga saya yang bunuh diri, tolong dijawab. Itu nasibnya dia, dan itu kita harus jawab secara pastorali. Tapi nggak jawab urusan orang di Amerika ada yang bunuh diri, itu urusannya apa dengan kita gitu. Terus kita setelah tahu nasibnya dia untuk apa juga gitu. Whether dia di neraka, di surga, itu membangun iman kita dampaknya seperti apa gitu. Nggak membangun apa-apa, malah menghancurkan yang iya gitu. Jadi kalau sudah itu beberapa orang tanya, akhirnya saya jawab ini, masih ada yang tanya lagi, pertanyaannya sama lagi gitu. Dia mau tahu dunia reform bagaimana tentang nasibnya orang bunuh diri gitu. Saya kepanjangan introduksinya, tapi ini adalah bunuh diri itu memang ada kaitannya sama lack of hope ya di dalam hal ini gitu. Ada kaitan dengan lack of hope, ada kaitan dengan apa itu kekurangan atau ketidakadaan pengharapan gitu. Bahwa bunuh diri is a sin, saya pikir itu agreeable ya. Maksudnya nggak ada excuse di sini. Mau pakai teori chemical imbalance lah atau apa gitu, hormonal or whatsoever gitu, dosa ya itu dosa gitu ya. Tapi apakah dosa itu membawa kematian, nggak ada pengampunannya? Nah itu pertanyaan yang lain lagi ya. Tapi bahwa itu adalah merupakan dosa ya. I think kita setuju memang itu dosa gitu pasti. Karena nggak menyatakan satu kehidupan yang beriman dan berharap kepada Tuhan gitu kan. Whatever stroke or hormonal atau chemical imbalance itu nggak bisa jadi excuse gitu. Maaf ya saya pakai contoh ini ya. Saudara yang perempuan kan setiap bulan ada periodenya gitu. Is that okay untuk bunuh orang pada saat itu gitu? Karena ada certain imbalance itu maksudnya. Ya nggak oke lah pasti gitu. Saudara pukul-pukul orang gitu kan? Karena periode sedang datang gitu. Karena bisa saya kayak gitu, nggak bisa ya. Please have self control. Sudah tetap harus punya self control. Whether hormonal imbalance, chemical imbalance, or whatever imbalance, kita harus ada self control. Kita harus ada pengharapan, ada iman, ada cinta kasih ya. Itu kemungkinan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan gitu. Bukan sesuatu yang kita create dari diri kita sendiri, memang nggak mampu, tapi yang diberikan oleh Tuhan gitu. So far tentang bunuh diri kaitan dengan hope, tapi saya lebih tertarik bahas tentang hope ya daripada ini ya, isu bunuh diri gitu. Nah itu ayat hope against hope itu sebetulnya diambil dari Roma ya, tapi sebelum kita baca itu ya Roma pasal 4 itu kita relate ini tuh ya, to hope itu to be human itu is to hope. Menjadi manusia itu berarti berharap gitu. Kita nggak bisa jadi manusia, nggak bisa manusiawi ya. Kalau kita itu hidup nggak ada pengharapan gitu. Hidup nggak ada pengharapan itu jadi seperti kayak bukan manusia lagi gitu. Makanya bisa berakhir dengan bunuh dan sebagainya dalam hal ini ya. Karena jadi nggak bisa menghidupi kemanusiaan di dalam hal ini gitu. Manusia itu kan satu makhluk yang eskatologis ya. Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk eskatologis. Kita ini diciptakan satu tujuan ke depan, ada telosnya gitu. Eskatologis, ada di depan, ada telos, ada tujuan. Berarti kita ini mesti ada pengharapan ke depan. Karena kita kan sedang di present sekarang gitu. Di depan itu kan future. Nah, bagaimana presence ke future ya? Itu namanya berharap gitu kan di dalam hal ini gitu. Pembedaan antara natural hope dengan supernatural hope ya. Natural hope dan supernatural hope gitu. Simple ya. Hope itu nggak otomatis jadi satu theological virtue, kebajikan yang teologis gitu. Kecuali yang menjadi objek pengharapan itu adalah Allah sendiri. Ini almost like cliche ya. Berharap akan Allah ya. Bukan cuma sekedar berharap gitu. Nah ini membedakan sama positive thinking, ajaran apa ini namanya health and wealth gospel lah, saudara terusin sendiri lah listnya gitu ya. Itu bicara tentang pengharapan dan sebagainya, tapi bukan berharap akan Allah. Berharap kesembuhan itu enggak tentu berharap akan Allah. Saudara boleh aja berharap tentang kesembuhan, ya boleh saja gitu, tapi itu bukan kesembuhan itu bukan Allah gitu. Berharap akan kehidupan yang lebih baik, ya boleh saja gitu. Mungkin kehidupan saudara nggak akan lebih baik juga. Maaf ya kalimat yang nggak enak ini. Karena kehidupan yang lebih baik juga bukan Allah kan ya. Jadi simply speaking, hope itu baru disebut theological virtue kalau objeknya itu adalah Allah. Kita berharap akan Allah. Yang kita harapkan itu Allah.
Saya pernah mengatakan kepada saudara, kita bisa menanti itu secara impersonal waiting, atau kita bisa ada personal waiting. Personal waiting itu yang dinantikan adalah a person, satu pribadi, atau saudara bisa menunggu waktu, misalnya ya, tahu menunggu waktu. Menunggu waktu kan nggak, itu bisa jadi impersonal waiting kan ya. Saudara menunggu apa? Menunggu hari ulang tahun. Itu personal atau impersonal waiting? Alasannya dong, alasannya apa? Kenapa? Kado itu something impersonal gitu ya. Kado itu sesuatu pribadi gitu. Kado itu pribadi atau bukan? Bukan ya. Kalau itu masuk personal atau impersonal waiting? Impersonal waiting kalau gitu. Kalau sudah menantikan orangnya yang kasih kado, lebih daripada kado, that becomes a personal waiting. Kalau sudah menantikan hari ulang tahun, karena sudah menantikan waktu hari ulang tahun orang-orang pada fisik, dan it's a personal waiting. Tapi kalau sudah menanti hari ulang tahun, itu impersonal waiting namanya gitu. Karena di dalam dunia ini orang itu impersonal waiting, impersonal hope, and impersonal love. Dan impersonal yang lain-lain gitu ya. Impersonal faith dan sebagainya. Itu bukan Kristen, itu bukan ajaran Kristen. Maksudnya kalau kita Kristen itu kita mesti milih personal aja nggak cukup gitu ya. Terutama di sini ya Tuhan gitu kali ini. Let's say kalau kita mulai ya Tuhan, kita menantikan Tuhan, kita berharap akan Tuhan. Sudah bisa membedakan ya, kita berharap dengan akan Tuhan sama berharap akan better quality of life. Sudah bisa bedain nggak sih dua hal ini? Saya berharap hidup saya ini bisa lebih muncul gitu, sama saya berharap akan Allah gitu. Ada bedanya ya? Sangat ada bedanya kan ya? Saudara berharap sakit terus sembuh gitu ya. Ini kesembuhan kan something yang impersonal. Dengan saudara berharap sembuh karena apa? Karena kalau sembuh saudara bisa beribadah. Kalau sembuh saudara bisa relate lebih baik dengan orang lain. That it becomes a personal expectation atau personal hope di dalam hal ini. Gitu. Bukan cuma merely sembuh doang gitu. Saya bukan tidak boleh berharap sembuh sama sekali gitu loh. Bukan. Tapi berharap sembuh itu bisa personal, bisa impersonal gitu. Saudara berharap sembuh supaya setelah sembuh bisa makan rujak lagi. Dan it become impersonal gitu. Karena rujak is something impersonal. Itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan ini sesama gitu. Jadi hope itu adalah theological virtue ya. Kalau dia menjadikan Allah itu sebagai objek. Efesus 2 ayat 12 coba baca ini. Efesus 2 ayat 12. Di situ Paulus mengatakan bahwa orang-orang Efesus ini dulu tanpa Allah dan tanpa Kristus. Karena itu tanpa harapan. Coba baca 2:12. Waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang diberikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah tidak. Ya, coba perhatiin ya. Tanpa Kristus sama dengan tanpa pengharapan. Tanpa Allah sama dengan tanpa pengharapan. Sudah nanggep ya maksudnya ya. Kalau nggak ada Allah berarti itu bukan pengharapan gitu. As simple as that. Gitu. Saudara bisa saja punya natural hope, ya menurut Paulus itu bukan pengharapan. Makanya kita bilang hope against hope. Maksudnya the true hope against just merely natural hope gitu. Di dunia ini ada banyak pengharapan gitu. Pengharapan ini, pengharapan itu. Gitu. Pengharapan, saya nggak mau pakai istilah palsu lah, tapi natural aja gitu ya. Pengharapan yang natural, yang kalau dipantau dari perspektif teologis itu bukan pengharapan. Paulus bilang nggak ada pengharapan di situ sebetulnya gitu. Maksudnya itu even bukan pengharapan. You have no hope gitu ya dalam hal ini ya. Tanpa Allah berarti nggak ada pengharapan. Kita nggak tertarik ini, saya sekali lagi ya, seperti kita nggak tertarik bicara kekristenan sebagai moral improvement ya. Kita sudah pernah ngomongkan ya. Karena kekristenan bukan moral improvement. Kita juga nggak tertarik bicara ini siapa itu virtue menjadi bajik dan sebagainya, punya hope apa gitu ya, faith lalu apa itu pikiran positif lah atau apa itu semacam cinta lah atau apa itu daya juang lah, hard working dan sebagainya, tapi nggak relate dengan Allah dan nggak relate dengan Kristus, itu nggak ada esensinya gitu. Maksudnya saudara bisa dapatkan ini tanpa harus jadi Kristen gitu. Yang membedakan itu Kristen adalah ada Allah dan ada Kristus ya. Kalau nggak ada Allah, nggak ada Kristus, it's just a natural virtue gitu. Natural virtue sih, to be fair, bukan nothing sih. Itu something juga gitu. Tapi certainly nggak mencukupi standar Allah gitu. Itu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan.
Apalagi kita dari perspektif reformatoris ya, whether Luther and Calvin ya, itu sangat kritikal dari pembicaraan virtue. Kalau orang Katolik kan lebih positif ya waktu bicara virtue. Saudara tahu orang Katolik itu sangat positif bicara virtue gitu. Kita kalau baca balik dari perspektif reform ya, kita bilang itu common grace gitu ya. Oke juga sih. Bisa apresiatif juga sebetulnya. Nggak harus selalu pesimistik dan negatif ya. Tapi tekanannya di dalam reform spirituality, Lutheran spirituality, Calvinistic spirituality, itu very critical waktu membaca ini apa virtue gitu. Seperti very critical waktu baca good works. Sama kan ya di dalam hal ini gitu. Jadi menurut ini ya surat Efesus, kalau nggak ada Kristus nggak ada Allah, itu berarti nggak ada pengharapan seperti yang saudara baca tadi. Pasal 2 ayat 12. Pengharapan Kristen itu memberikan kemungkinan orang bisa bersekutu dengan benar ya. Persekutuan yang sejati satu dengan yang lain. Maksudnya tanpa pengharapan nggak ada persekutuan itu. Persekutuan itu sangat bergantung daripada pengharapan. Kalau menurut konsepnya Efesus. Melalui pengharapan ini ya, Kristus menciptakan di dalam dirinya sendiri. Itu istilah yang dipakai di dalam Efesus 2 ayat 15-16. One new humanity ya. Kemanusiaan yang baru. Thus making peace. Membuat menghadirkan damai ya, making peace, putting to death that hostility through the cross. Saudara perhatikan sini ya, one new humanity, terus ada peace, dan mengakhiri hostility. Hostility itu apa bahasa Indonesia ya? Hostility yang hostile, yang apa ya? Ya coba baca aja lah. 2 ayat 15-16 itu bahasa Indonesia ya. Putting to death that hostility, permusuhan ya, perlawanan atau apa ya? Permusuhan ya, betul. Permusuhan gitu. Sekali lagi ya, kalau sudah baca itu 2 ayat 15-16 ya, tanpa pengharapan orang itu hidup di dalam ketegangan, permusuhan, konflik dan sebagainya ya. Hostility gitu, hostile. Yang membuat peace itu adalah hope kalau menurut Efesus 2 ayat 15-16. Dari sini saja kita tahu bahwa hope itu urusannya bukan individual tapi komunal gitu. Sekali lagi ya, ini poin yang ulang terus kan ya. Saudara jangan bosan ya poin ini ya. Bukan merely individual tapi urusan komunal. Karena membentuk persekutuan ya, mengakhiri hostility, menghadirkan peace. Peace itu kan istilah relasional ya. Nah, bahasanya. Kalau saya bilang berdamai, itu istilah berdamai itu ya, saya berdamai dengan siapa? Berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan alam, even berdamai dengan diri sendiri ya, itu termasuk relasi juga kan ya, relasi diri dengan diri itu misalnya dalam hal ini. So, poinnya adalah mereka yang hanya bicara hope di dalam perspektif individual itu nggak biblical sebetulnya gitu. Tapi saudara lihat ya di dalam pengajaran kekristenan waktu mereka bicara pengharapan itu ya, those motivators itu ya, bicaranya kan individual hope actually gitu. Gak ada perspektif Efesus ya, gak ada gitu. Gak ada perspektif komunal, gak ada mengakhiri hostility itu gak ada gitu. Yang ada adalah saudara berharap saudara jadi lebih baik keadaannya, lebih sukses, lebih berhasil dan sebagainya gitu ya. Tuhan gak mau saudara sakit, kalaupun sakit ini cuma temporary. So Joel Osteen misalnya, saudara dengerin gak yang 1 menit itu ya? Saya kadang-kadang dengerin loh. Itu perbedaan apa itu? Kengawurannya memang beda-beda sih ya. Ada yang lumayan loh. Ada yang sudah dengerin tuh ya lumayan loh. Ini nggak jauh daripada Alkitab. Tapi terus dengerin 1 menit yang lain bisa jauh sekali daripada Alkitab gitu. Ya maksudnya kita mesti lihat in a big picture juga. Nggak bisa cuma dari 1 menit itu. 1 menit ini kayaknya nggak ada salahnya. Berarti dia oke gitu ya. Mesti di-relate sama message-message yang lain. Tapi intinya sih, kalau kita bicara hope itu kita menghayatinya secara komunal. Secara gereja. Hope reconciles. Pengharapan itu merekonsiliasi. Jadi Christian hope di dalam ini ya, kita mesti kontraskan dengan common atau natural virtue ya. Ada special grace, ada common grace itu kan ya. So kita juga bisa bicara tentang special virtue, maksudnya theological virtue dan natural virtue. Natural virtue itu kalau dilihat itu double ini ya, double perspektif. Ada pengaruh sin di dalamnya. Tapi ya of course ada pengaruh common grace itu. Saudara bisa ngikutin ya Mas ya. Natural virtue ada baiknya ada negatif ya gitu. Seperti culture, kita ngomongin kebudayaan.
Kemudian ada pengaruh sin, ada pengaruh common grace juga gitu. So, natural virtue, maksudnya despite kita reform, nggak fair kalau kita melihat natural virtue itu sebagai yang melulu negatif gitu ya. Seperti kayak nggak ada anugerah umum sama sekali gitu. Orang beragama lain can be very generous misalnya gitu kan ya. Kita nggak harus selalu baca dari perspektif misalnya Allah itu munafik lah, kegenerosity-nya munafik gitu misalnya. Pembacaan negatif gitu kan ya. Kita bisa juga lihat itu memang dia generous gitu, tapi dia bisa generous karena ada common grace dari Tuhan gitu. Tapi itu remain external, nggak betul-betul lahir dari hati yang diselamatkan dan dikuduskan. Saya pikir ini jelas lah bagian ini gitu kan ya. Tapi as external virtues gitu, bukan sesuatu yang apa ini ya, keluar dari dalam hati yang ditebus oleh Tuhan. Ya. Nah ini kan ayatnya ya, Roma 4 ayat 18. Ini ayat yang jadi tema kita ya. Di situ Paulus mengambil contoh Abraham ya, imannya Abraham. Bahasa Inggrisnya itu hope against hope, hoping against hope. Tapi bahasa Indonesia agak lain ya terjemahannya. Coba bandingin dengan bahasa Inggris. Coba bacain bahasa Indonesia dulu, terus nanti saya baca bahasa Inggris. Tolong. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham telah berdoa dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Iya. Karena banyaknya nanti. Jadi di situ di dalam bahasa Indonesia dikatakan nggak ada dasar untuk berharap gitu ya. The end of natural hope maksudnya. Secara manusia nggak ada dasar untuk berharap, sudah buntu itu. Dari situ dia mulai berharap gitu. Ini berarti pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Ini sangat tipikal ya, kalau dibaca dari perspektif reformatoris, kebangkrutan rohani gitu, kebangkrutan virtue, itu yang memungkinkan adanya ini ya Pak, theological virtue itu hadir. Sudah nangkep ya poin ini ya. Kalau kita nggak miskin di hadapan Allah, kalau kita nggak poor in spirit, susah loh bener-bener. Impossible untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah. Karena kita rasa kita punya banyak hal di dalam hal ini, kita nggak miskin. Itu loh, dengan keadaan kebangkrutan ini ya, itu terus kemudian bisa reseptif, bisa terbuka, bisa menjadi tanah yang subur untuk theological virtue itu masuk gitu. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita masih sangat banyak dipenuhi oleh natural hope, ya, natural hope, dan itu untuk theological hope masuk itu sebenarnya alangkah sulitnya gitu. Atau kalau nggak mau dibilang nggak mungkin. Jadi saudara melihat di sini ya, berapa sesatnya ya itu teologi yang terus menekankan natural hope. Semakin mereka mengajarkan natural hope, semakin theological hope nggak bisa masuk. Nah, nggak relasinya. Karena nggak ada kebangkrutan rohani di sini, nggak ada kebangkrutan pengharapan yang secara manusia itu nggak ada. Tapi itu penuh sekali gitu. Kalau itu penuh sekali, Tuhan mau masuk gimana coba? Kalau saat ini loh, maksudnya kalau Sarah itu nggak mandul gitu ya, terus Abraham juga tokcer, langsung sekali anaknya kembar 4 gitu misalnya ya. Terus Tuhan bilang, anak yang ke-7 akan jadi pewaris. Ya, oke, ke-7 kita sampai 17 sih sebenarnya gitu. Atau 20 atau apa ya, Johann Sebastian Bach, 18 dan sebagainya gitu, orang-orang zaman dulu. Mati separuh masih banyak juga gitu. Kalau dia kayak begitu ya sudah nangkep ya, nggak ngomong theological hope gitu. Memang potensinya besar untuk punya anak besar gitu. Memang subur dia, fertile. Tapi sekarang mandul. Sudah mandul tua gitu ya, terus Abraham juga tua. Nah inilah benar-benar buntu semua gini. Ini bicara theological hope di sini. Itu yang dibilang Paulus di dalam Roma 4 ayat 18 gitu. Resignasi ya, kegagalan, failure dan sebagainya. Itu justru saya nggak mau pakai istilah potensi ya. Kalau pakai istilah potensi ntar dari bawah lagi gitu kan ya. Tapi itu adalah satu kondisi yang bisa diberkati Tuhan ya, untuk bisa menghadirkan pengharapan yang sesungguhnya. Yang sangat berbeda dengan human optimism. Sekali lagi ya, teologi yang terus ngajarin natural hope itu sangat merusak. Sangat merusak. Karena apa? Karena membuat theological hope nggak bisa hadir akhirnya. Itu semua pengharapan dari bawah ke atas. Seperti kayak cerita Menara Babel, dari bawah ke atas itu. Itu bukan pekerjaannya Tuhan, itu pekerjaan manusia. Tapi kita ini orang-orang tolol ya, seperti orang-orang tolol yang kayak seolah-olah dari outsiders perspektif kita ini celebrating failure gitu kayaknya. Ya. Seperti kayak kita ini celebrating failure. Orang-orang di luar tuh celebrating strength, celebrating apa itu keberhasilan, celebrating apalagi victory dan sebagainya gitu ya. Tapi kita orang Kristen ini orang bodoh yang diselebrate seperti seolah-olah itu
kegagalan, kebangkrutan dan sebagainya. Tapi kita bukan sedang celebrate itu. Ini adalah kondisi ya, again ya, sabda di bukit itu, berbahagialah mereka miskin, rohani, mereka yang memiliki kerajaan Allah. Kita bukan celebrate poor in spirit, bukan itu maksudnya. Tapi tanpa poor in spirit itu memang susah. Kalau nggak mau dibilang nggak mungkin memiliki kerajaan Allah. So ada hope justru waktu kita ini bangkrut di dalam natural hope. Itu yang terjadi dalam Roma 4 ayat 18 ya. Waktu Abraham di situ kan dia berharap meskipun nggak ada dasar untuk berharap gitu kan. Nggak ada dasar untuk berharap, itu yang natural hope. Atau kalau di dalam bahasa Inggris saya baca ini bahasa Inggris, in hope he believed against hope. In hope ya, dalam pengharapan. Ini pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Because of God's promise, janji-janji Allah. Ya, janji Allah. Dia berharap, he believed, dia percaya in hope against hope. Against human hope, natural hope, hope dari bawah. That he should become the father of many nations as he had been told. As he had been told ya, karena dia diberitahu seperti ini berarti God's promise gitu. So shall your offspring be. James Dunn ya, James Dunn, sebut James Dunn, saudara jangan keinget ini ya, ini tokoh New Perspective gitu, racun gitu misalnya, temennya N.T. Wright, aduh ini, sudahlah saya nggak usah singgung bagian ini. Kalau kita dewasa di dalam teologi, kita nggak harus terima kita sebut satu orang bukan berarti kita setuju semua pemikirannya ya. Yang nggak setuju ya kita bilang itu nggak setuju, itu nggak reform dan sebagainya. Tapi kalau kita kutip menurut kita biblical ya itu biblical. Memang biblical ya biblical gitu. Meskipun yang ngomong Nietzsche, ya kalau dia ngomong sesuatu yang benar ya benar, meskipun keluar dari mulutnya Nietzsche. Gitu. Nggak menarik lah untuk saudara. James Dunn. James Dunn itu mengatakan ini the fundamental fundamental to the idea of hope di dalam classical Greek ya. Di dalam pikiran Yunani kuno, di dalam literatur Yunani kuno, itu adalah sesuatu yang fundamental waktu orang itu bicara tentang pengharapan, yaitu uncertainty of future. Seperti ini ya. Untuk bisa ada hope, pengharapan, itu kita nggak ada kepastian tentang hari depan gitu. Menarik ya saya. Nggak ada kepastian tentang hari depan. Baru manusia bisa berharap di dalam pikiran orang-orang Greek ya. Nah konsekuensinya adalah juga bersamaan dengan itu kita memeluk juga sense of fearing evil along with it. Kita bersama dengan itu jadi ada ada semacam ketakutan terhadap yang buruk bisa terjadi di future gitu. Menarik ya gambaran kayak gitu. Jadi menurut orang Greka, hope itu apa sih? Hope itu adalah saya nggak pasti future itu apa gitu. Ya, ini saudara kalau pikir bagian ini ya, ini bijaksana nih. Itu melampaui model positive thinking yang di dalam zaman kita. Model itu kan mereka sangat yakin confidence gitu kan ya. Terus setelah itu nggak kejadian, terus kecewa, terus bunuh diri atau meninggalkan Tuhan dan sebagainya gitu. Orang Greek sudah tahu bahwa bisa kayak gitu, makanya kita itu uncertain terhadap future gitu. Hope itu uncertain terhadap future. Ini seperti kayak bumper ya, seperti kayak bumper. Jadi waktu di sana nggak kena gitu ya. Kan sudah dibilang uncertain of future nah gitu. Jadi lu nggak usah bunuh diri, nggak usah kecewa banget. Kan memang future kan uncertain gitu. Nangkep Pak? Menarik ya. Jadi mereka sudah berpikir tentang uncertainty of future gitu. Terlalu pasti itu self confidence. Tapi orang sekarang lebih suka bicara hope di dalam pengertian confidence. Yang pasti setelah itu sudah nggak sembuh tetap mengatakan katakanlah engkau sembuh gitu misalnya ya, dan sebagainya, menipu diri orang gila gitu. Yang nggak realistis, nggak mau terima fakta gitu. Tapi kalau orang Greek bilang dia uncertainty of future dan bersama dengan itu ada sense of fearing evil. Ada ada perasaan ketakutan kalau bisa sesuatu yang buruk itu menimpa gitu. Itu included di dalam idea of hope menurut orang Greka kuno. Tapi kalau sudah bandingkan dengan biblical perspektif misalnya ya, ini hope, Christian hope itu nggak bisa dipisahkan dari faith as certain belief in God's promise. Certain belief in God's promise. Jadi gini ada 3 variasi lah kalau kita bikin ya. Ini ada let's say
gambaran positive thinking dunia modern zaman kita gitu ya. Hope itu apa? Certainty of future gitu ya. Kan kira-kira gitu kan ya, highly confidence dan sebagainya. Certainty of future. Tapi orang Greka bilang mengingatkan hope itu adalah apa? Uncertainty of future ya. Uncertainty of future. Lalu kalau di Alkitab hope itu adalah certain, ya sudah perhatiin ya, mirip ya sama yang ketiga ya. Certain belief, maksudnya faith, iman, certain belief in God's promise, maksudnya iman gitu ya, certain belief di dalam janji-janji Allah. Ini loh saya bedanya apa ini sama ini gitu ya. Ini pilihan ini sebetulnya lebih baik daripada pilihan yang di bawah. Karena ini bisa mengecewakan ini maksudnya. Tapi ini kok ya mirip sama ini. Jangan-jangan mereka sebetulnya juga biblical gitu kan ya. Yang nggak biblical sudah pasti Greek itu nggak biblical gitu ya. Jangan-jangan ini juga biblical. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah ini dari bawah. Certainty of future nggak ada dasar janji Allahnya. Lu yakin-yakin sendiri. Tapi nggak pernah Allah menjadikan seperti itu. Kalau ini ada janji Allah dan saya certain di dalam hal ini gitu. Tapi certainty of faith atau belief, iman, kepercayaan itu sangat bergantung pemahaman saya tentang janji-janji Allah. Ya, kalau sudah dengerin orang-orang seperti Joel Osteen dan sebagainya, itu ngawur banget pemahaman tentang janji Allahnya. Gak ada itu janji Allah kayak gitu tuh gak ada. Jadi mereka create false promise, lalu mereka peluk-peluk sendiri gitu. Ini gila gitu. Mereka create apa itu promise yang dari dewa-dewanya mereka, terus itu mereka yakin terhadap itu janji-janji daripada dewa-dewa palsu gitu. Ya sudah, mau-maunya gitu ya gimana. Tetapi kalau kita lanjutkan ya, ini proposition of faith ya, ini itu kan memang kita katakan certain ya, pasti untuk mereka berharap di dalam Allah. Tetapi ya, kita mesti segera menambahkan, ini bukan berarti bahwa nggak ada keraguan ya. Bukan berarti nggak boleh ada keraguan yang termasuk di dalam perjalanan pengharapan kita, in the journey of hope, itu bisa ada doubt. Doubt itu boleh included di sini gitu. Include doubt. Nah ini saudara perhatiin ya. Ini mirip sama ini, tapi ini jauh sama ini malah gitu. Sudah tahu ya, kalau di dalam positive thinking kan doubt itu kan, keraguan itu kan tabu ya. Nah, kamu nggak beriman, kamu masih ragu kayak gini nggak beriman gitu kan. Jadi nggak boleh ada tempat untuk keraguan di dalam positive thinking modern yang sudah meracuni kekristenan. Tetapi kalau di Greka, ini kan uncertain ini loh, saya ada miripnya sama doubt gitu. Ya kita bilang certainnya tapi in God's promise. Mereka uncertainty of future. Ini semacam doubt sebetulnya. Jadi konsep Kristen tentang inclusion of doubt di dalam true Christian hope itu sangat lebih dekat dengan classical Greek ya daripada dengan positive thinking modern yang nggak memberikan sama sekali tempat untuk keraguan gitu. Saudara mesti hati-hati dengan ini ya, pelajaran tentang iman yang nggak boleh ada keraguan-keraguannya. Itu nggak realistis dan nggak bisa dihidupi sebetulnya gitu. Even Yesus itu waktu dia di Taman Getsemani kan ada pergumulan kan di sana. Saya nggak pakai istilah ragu-ragu ya memang ya. Tapi kan ada pergumulan di sana, bukan nggak ada pergumulan. Itu bukan terus kenceng kayak jet melaju. Ayo salib, ayo. Kemarin juga oke gitu misalnya. Oh enggak loh. Nggak kayak gitu loh. Gambarannya itu adalah penuh dengan kegentaran seperti mau mati rasanya dan sebagainya. Kalau sudah baca kan kayak gitu kan. Itu truly human gitu dalam hal ini. So, hope itu di dalamnya doubt atau keraguan-keraguan itu included ya. Itu included gitu. Memang ada doubt yang menghancurkan akhirnya. Ada dua macam doubt lah ya. Ada doubt yang merupakan bagian daripada true faith and true hope. Ada doubt yang doubt yang memang orang sinis itu. Apapun diragukan terus ini. Orang skeptis gitu ya. Ya gitulah. Keraguan-keraguan yang nyebelin dijawab apapun dia tetap aja tanya terus gitu misalnya ya. Memang jiwanya itu nggak percaya gitu. Jiwanya itu memang sombong, nggak percaya, terus mempertanyakan. Kita nggak ngomong doubt yang kayak begini ya, bukan. Kita ngomong doubt yang masih bisa di-include di dalam ini true journey of hope atau journey of true hope.
Termasuk Abraham kalau sudah membaca, dia kan juga ada keraguan-raguan ya kan sebetulnya gitu. Abraham, bapak orang beriman itu, yang disebut di dalam Roma dia itu berharap against hope ya. Kan ini gambaran positif berarti kan ya, berarti bisa theological hope. Tapi dia sendiri juga punya keraguan-raguannya. Tapi Roma 4 ayat 20, saudara membaca dia grow strong in his faith. Jadi dia semakin bertumbuh, makin kuat di dalam imannya. 4 ayat 20 gitu. Pengharapan Kristen itu bukan sesuatu yang statis kayak 0 dan 1 gitu ya. Either hitam putih, either lu totally berharap atau nggak ada pengharapan sama sekali. Maksudnya model hitam putih kayak gini ya. 0 dan 1, 1, 0, 0, 1 digital gitu. Tapi di dalam pengertian ini ada pertumbuhannya gitu. Orang itu bisa makin kuat di dalam pengharapan. Dia bisa makin bertumbuh imannya gitu. Ya. Dan pergerakan ini lebih penting gitu. Daripada kita tanya dia ini ada pengharapan atau nggak ada pengharapan gitu misalnya. Pikir 0110 kayak gini ya. Susah ya. Saya baca kamu punya status itu yang orang sudah diingetin pikir hitam putih nggak cukup dia bales daripada abu-abu lebih baik hitam putih. Ya udah good luck to your theology. Maksudnya gini loh saya, nggak hitam putih itu maksudnya abu-abu. Aduh, nggak sih? Orang bilang pikir tuh jangan hanya hitam putih gitu. Itu maksudnya apa? Abu-abu gitu maksudnya. Suruh grey. Bukan itu kan maksudnya. Apa maksudnya? Kalau nggak hitam putih maksudnya apa? Coba jawab saya dong. Apa? Sorry? Oh iya. Bukan ke sana. Kalau ada green, ada violet. Ya tapi apa itu artinya green and violet? Ini remain metaphorical, nggak ada artinya. Sorry? Ya oke, yin yang itu ada, sudah tahu yin yang ya. Yin yang itu ada bijaksana. Ya di dalam hitam, tapi Kristen lebih tinggi ya daripada itu sebetulnya. Di dalam hitam ada putihnya, di dalam putih ada hitamnya. Itu sudah lebih daripada black and white kan, nangkep kan? Kan di dalam black ada white, ada black kan itu bijaksana loh gitu. Tapi yang saya maksud adalah kalau nggak hitam putih itu maksudnya saudara mesti bisa melakukan diferensiasi gradasi. Tahu nggak sih maksudnya? Kalau orang desain itu kan nggak gelap terus harus langsung terang. Bisa degradasi gitu loh maksudnya. Kita bicara kejahatan. Kejahatan ada gradasinya gitu. Ini bukan bilang orang baik atau orang jahat gitu misalnya. Kita orang jahat. Berarti sama sekali tidak ada kehadiran kebaikan sama sekali. Kalau Petrus tuh sama sekali baik. Dan Petrus juga menyangkal Tuhan gitu. Jadi gimana? Nangkep gak sih? Ada gradasinya gitu. Nah orang yang dewasa itu pikirnya itu bukan hitam putih, tapi dia bisa membedakan gradasi gitu maksudnya. Gradasinya juga nggak mulus gitu. Kan ada bercak dan bukan seperti yin yang cuma 1 titik gitu ya. Padahal ada 100 titik gitu maksudnya di dalamnya. Dan di sebelah mana titiknya gitu. Di dalam bibit kita ada 100 titik putih. Dan titik putihnya itu di sebelah mana. Nah, kita mesti bisa melakukan pemetaan. Nah, itu orang dewasa gitu. Tapi lihat semuanya hitam, semuanya putih ya sudah lah. Susah ngomong memang gitu ya. Jadi kita belajar sabar dalam hal itu. Belajar sabar dan lebih mengasihi. Mengasihi orang yang ngeyel memang susah ya. Susah. Balik lagi ya sini ya. Bahkan Abraham pun itu ya dia tuh bertumbuh ya. Bertumbuh itu kan berarti gradasi gitu kan ya. Dia makin lama makin kuat makin ini nggak bilang kuat, lemah atau ada pengharapan ya, hitam putih 1001 gini. Tapi dia tuh semakin menjadi orang yang berharap dan beriman. He grew strong in his faith. Roma 4 ayat 20. Lagi pula kita orang percaya itu kan memang bukan berharap kepada pengharapan kita sendiri. Yang subjektif itu kan ya. Kita kan berharap kepada objective promise of God ya. Bukan subjective hope-nya kita. Nah, maksudnya poinnya ya. Sekali lagi ya. Yang disebut pengharapan itu kan kita bukan berharap terhadap pengharapan kita sendiri gitu. Ada kebanyakan di dalam positive thinking faith healers dan seterusnya ya. Kalau saudara perhatiin itu bergantungnya itu bukan kepada Tuhan, bergantungnya kepada imannya mereka gitu. Itu berarti saya beriman kepada iman namanya. Dalam kita nggak ada loh beriman kepada iman itu nggak ada gitu. Berharap kepada harapan itu apa maksudnya gitu? Itu pengharapan impersonal. Kita berharap kepada Allah yang berjanji, berharap pada janji Allah gitu kan ya. Bukan berharap kepada pengharapan saya sendiri yang kuat gitu. Yang satu itu tadi, yang ada ya, yang putih, yang bukan yang hitam gitu. Jadi kita anyway nggak berharap pada pengharapan itu sendiri, tapi kita berharap kepada Allah. Dan karena kita nggak berharap kepada pengharapan,
Jadi boleh include doubt, di dalamnya boleh ada include ini ya, keraguan-raguan sebagai bagian daripada perjalanan iman atau perjalanan pengharapan. Lalu berikutnya Paulus masih di dalam Roma ya, Roma pasal 5 di situ dia mengaitkan antara hope dan suffering ya, mengaitkan antara apa ini pengharapan dan penderitaan. Waktu dia menulis penderitaan itu menghasilkan endurance, menghasilkan apa? Tahan uji ya bahasa Indonesia ya. Apa? Ketekunan ya. Ketekunan menghasilkan karakter. Menghasilkan apa bahasa Indonesia ya? Bukan karakter kan apa ya? Bahasa Inggrisnya endurance produce karakter. Tapi bahasa Indonesia pakai apa ya? Maksudnya Roma 5, 3, 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Hah? Karakter. Apa? Karakternya itu sebenarnya tahan uji, menarik. Endurance-nya adalah ketekunan. Oke. Ya, bahasa Inggris suffering produce endurance. Endurance produces character, ya. Lalu character produces hope. Ya, sudah perhatiin ya. Penderitaan, ya, terus ada ketekunan, ya, atau endurance, atau tahan uji atau apapun, karakter, dan akhirnya karakter itu hope, gitu. Itu menghasilkan apa? Pengharapan. Dari suffering itu keluar pengharapan. Orang kan nggak mengharapkan lagi apa yang sudah dilihat kan, betul kan ya? Ini kan konsep Alkitab ya. Saudara kalau sudah bergelimangan uang mau berharap apa lagi gitu loh misalnya dalam hal ini. Kalau saudara susah makan, nggak ada uang, nah itu berharap namanya. Makanya suffering pengharapan gitu. Saya pikir jelas aja dalam hal ini. Tapi bukan lompat gitu doang loh. Kalau menurut Alkitab itu dari suffering, terus ada ketekunan, tahan uji, ya, karakter, lalu terus kemudian itu pengharapan. Gitu. Bukan saja pengharapan ini diperlukan di dalam times of suffering, tapi bahkan pengharapan ini dihasilkan melalui suffering, gitu, dihasilkan melalui penderitaan. Sekali lagi ya, kita bukan celebrate penderitaan. Orang Reform itu orang-orang yang waras. Kita ini waras bukan glorification of suffering. Ya ada apa ini saya? Ada apa itu? Orang bilang katanya orang Reform itu glorifying suffering. Saya pikir keliru lah itu gitu. Kita apa nih mau diglorify? Suffering kok diglorify gitu. Karena sukaannya terus ngomong penderitaan gitu ya. Bukan mau glorify suffering, bukan. Tapi suffering ini menjadi sarana yang sangat efektif ya dipakai oleh Tuhan untuk bisa menghasilkan true hope, theological hope tadi ya, dan bukan natural hope. Jadi hope yang natural atau pengharapan yang natural itu bisa mengecewakan manusia. Karena proposisi imannya itu nggak bisa pasti ya. Jadi malah akan semakin memperberat penderitaan sebetulnya gitu. Tetapi sebaliknya ya, kalau kita mengerti hope sebagai theological virtue, maksudnya sebagai supernatural gift dari Tuhan gitu, itu nggak akan mengecewakan orang percaya. Bukan karena, saudara perhatikan ya, nggak akan mengecewakan, bukan karena the certainty of the future outcome, bukan karena kepastian daripada apa itu hasil yang akan terjadi di masa depan, bukan itu. Tetapi kalau menurut Alkitab, because of the certainty of God's love, ya, bukan certainty of the outcome, future outcome, bukan, tapi certainty of kasih Allah. Kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita ya melalui Roh Kudus. Itu Roma 5 ayat 5 ya. Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan karena apa? Kita nggak bilang karena future outcome itu sudah pasti gitu. Bukan diarahkan ke sana oleh Paulus. Roma 5 ayat 5 itu pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hatimu. Jadi yang membuat nggak mengecewakan itu bukan kepastian future outcome gitu. Ini yang membedakan kita dengan ini loh saya, dengan yang di sini ya. Ini kan ya, ini kan kepastian future outcome kan actually gitu, ajaran positive thinking. Tapi kalau menurut Paulus, yang membuat kita nggak mengecewakan itu adalah kasih Allah. Sudah masih ingat di dalam speak saya bahas ini ya tentang penderitaan. Yang menakutkan di dalam penderitaan itu bukan penderitaannya sendiri gitu. Bukan being tortured di dalam penderitaan, bukan. Tapi yang paling menakutkan di dalam penderitaan itu adalah apa? Tidak dikasihi gitu. Itu yang paling menakutkan di dalam penderitaan itu. Makanya Paulus bisa posting, ya. Apa sih yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Ketelanjangan, kemiskinan. Itu jadi list of penderitaan sebetulnya gitu.
Nggak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Maksudnya mau penderitaan apapun gitu ya. Ibaratnya itu silakan, bukan silakan masokis ya, bukan. Tapi nggak penting lah gitu. Mau penderitaan apa gitu ya. Karena kasih Allah itu nggak bisa digoyang gitu. Jadi jangkarnya itu adalah kasih Allah. Bukan certainty of future, bukan gitu. Orang yang meletakkan pengharapan kepada certainty of future itu akan kecewa gitu. Karena ini menggeser daripada kasih Allah gitu. Ya, saudara punya certainty of future, tapi saudara gak dikasih oleh Allah. Waduh itu, saudara pikir saudara yakin akhirnya benar-benar terjadi seperti yang saudara mimpikan atau saudara harapkan ya. Tapi gak ada kasih Allah. Itu lebih garing daripada masuk ke dalam satu masa depan yang saudara gak sangka akan seperti itu, katakanlah event penderitaan, tapi ada kasih Allah. Jangan menukar kasih Allah dengan kepastian masa depan, coy. Itu sangat gak aman gitu. Orang yang cuma berharap dengan kepastian masa depannya, that kind of impersonal hope yang menyingkirkan dirinya dari kasih Allah, itu sangat gak aman. Lebih baik dikasih Tuhan dengan masa depan yang gak pasti, gitu ya ibaratnya. Tuhan saya bukan gak pasti ya tentang masa depan kita, tapi kita gak punya kepastian tentang masa depan itu. Tapi saya punya kepastian Allah itu mengasihi saya, itu lebih baik daripada saya punya kepastian masa depan, tapi malah nggak pasti Allah apakah masih mengasihi saya atau tidak gitu. Di sini sekali lagi ya, kita mau relate di antara faith, hope, and love. Love itu yang terbesar. Jangan pernah menjual ini yang terbesar. Kalau kita menjual yang terbesar ini semuanya rontok gitu. Mau faith, mau hope juga akan jadi goyang semuanya. Akan berpindah bukan menjadi Christian hope lagi, tapi menjadi semacam hope yang lain. Karena nggak ada kaitannya dengan kasih atau nggak ada kaitannya dengan cinta. Jadi Roma 5 ayat 5, ya sekali lagi ya, ada bicara tentang penderitaan, ada bicara tentang God's love yang dikaitkan dengan true hope di situ ya. Jadi yang membuat Christian hope itu certain adalah kasih Allah. Aristotle misalnya, dia itu relate pengharapan dengan virtue of courage. Ini menarik ya. Di dalam pikiran Aristotle, hope itu dikaitkan dengan virtue kebajikan yang namanya fortitudo, itu one of the four cardinal virtues, sudah tahu kan, prudence, atau dalam bahasa Kristen itu kan wisdom ya, bijaksana, prudence. Yang kedua itu bicara tentang fortitude atau courage atau strength ya, kekuatan, keberanian gitu. Yang ketiga bicara tentang ini urutannya ini ya, nggak bisa ditukar-tukar, justice atau righteousness, keadilan. Yang keempat itu adalah temperance atau self control ya. Ini kan four cardinal virtue ya. Nah, ini courage itu dia kaitkan hope dengan cardinal virtue of courage atau keberanian gitu, di dalam pikiran dari Aristotle. Maksudnya hope itu ya, pengharapan itu menciptakan confidence itu, confidence keberanian. Aristotle ya, Aristotle. Nah, yang pada akhirnya akan memimpin kepada keberanian. Jadi hope, creating confidence, setelah itu memimpin kepada courage atau keberanian. Tetapi ya kalau dari biblical perspektif, hope, kalau mau tetap pakai istilahnya Aristotle, itu memimpin kepada courage to suffer for the love of God, cast out fear. Kalau mau tetap pertahanin courage ya. Tapi courage to apa itu penting gitu. Kalau kita bicara tentang virtue of courage ya, the courage to apa gitu. Berani apa maksudnya gitu loh. Itu penting ya. The courage to, kalau di dalam pikiran Kristen itu courage to suffer. Karena apa? Karena love of God, kasih Allah itu mengusir ketakutan. Sudah masih ingat ya, tadi saya bilang di dalam pikiran Greek, ancient Greek, itu kan pengharapan, apa tadi? Selain ini, selain uncertainty of future, ada bersama dengan itu, apa masih ingat nggak? The sense of fearing evil, masih ingat ya? Sense of fearing evil, ada disertai dengan perasaan ketakutan, keburukan yang menimpa. Gitu. Selain uncertainty of future, ya bukan selain sih, at the same time actually, uncertainty of future maksudnya ya itu kan ya, certain sense fearing evil, ini keburukan bisa menimpa. Makanya kita mesti berharap dalam hal ini. Nah, kalau di dalam kekristenan justru kita itu berani menderita karena kasih Allah itu menyingkirkan ketakutan. Yang berperang terhadap ketakutan, ya, fearing evil, itu adalah kasih Allah. Jadi, kasih Allah itulah yang memberikan kepada pengharapan itu true biblical Christian courage. Ya.
Kalau di Aristotle nggak ada pembicaraan tentang kasih, nggak ada. Kasih ilahi nggak ada. Itu courage dari bawah. Gitu. Sedikit mirip sebetulnya pikiran Aristotle sama positive thinking ya. Itu kan dari bawah gitu. Ada pengharapan, kita berharap, kita jadi lebih confident gitu ya. Nggak minder apa. Berharap terus habis itu lebih ada keberanian dan sebagainya gitu ya. Tapi itu semuanya dari bawah. Gitu. Natural courage, natural confidence, and natural hope. Tapi yang membedakan Christian hope itu adalah karena ditopang oleh kasih Allah, kasih ilahi dari atas. Yang ini nggak dimengerti oleh dunia, nggak dimengerti oleh filsafat gitu. Maksudnya gini sih, kita mesti hati-hati ya. Jangan ketukar theological virtue dengan natural virtue. Natural virtue itu abundance di dalam dunia ini banyak sekali gitu ya. Saya pernah berikan contoh kepada saudara jangan mistaken antara true Christian perseverance dengan hard working yang itu loh. Nah, nangkep gak saya? Hard working saudara seperti kayak sangat punya ketekunan di dalam kerja dan sebagainya. Banyak culture menekankan hard working. Saya barusan dari Jepang. Saudara di Jepang orang juga hard working gitu kan ya. Sampai nggak pulang dari kantor dan sebagainya. Besok pagi-pagi sudah di sana. Dari kemarin ya mas sudah di sana gitu. Tapi tiba-tiba di MRT, pup, mati gitu. Itulah itulah hard working gitu maksudnya. Itu natural hard working. Tapi true perseverance di dalam Kristus itu maksudnya apa gitu? Lebih daripada hard working. Termasuk perseverance to rest. Perseverance to rest gitu. Termasuk juga perseverance to forgive others. Gitu. Ada orang yang hard working, tapi dia nggak ada courage untuk forgive others. Dia nggak ada dia nggak kuat enough untuk mengampuni sesama. Mau tes benar-benar hard working, mau benar-benar tes perseverance. Coba persevere untuk mengampuni orang yang melukai saudara. Gitu. Itu baru kita bicara tentang Christian perseverance. Tapi kalau saudara perseverance, coba perseverance kerja dari pagi sampai malam, ya itu banyak di dunia. Gitu. Di dunia ya oke lah, itu lebih baik daripada malas-malasan, benar gitu ya. Ini mirip seperti kayak saya ketukar antara kemalasan dengan spiritual rest. Nah, Pak, saya kira-kira. Ketukar Christian perseverance sama natural hard working. Seperti ketukar sama, memang saya dasarnya orang malas-malasan. Terus saya bilang, saya sedang menikmati janji Tuhan. Dia memberikan kepada kita true rest. Padahal males maksudnya gitu. Ini ketukar antara rest dan laziness dan spiritual rest. Itu ketukar namanya gitu. Jadi kita bisa banyak ketukar seperti ini loh saya. Kita pikir itu Christian hope. Padahal itu just natural hope. Yang nggak ada kasih Allah ya. Nggak ada pembicaraan kasih Allah. Nggak membicarakan kasih Allah. Dan nggak ditopang oleh kasih Allah. Itu natural hope. Dan manusia itu punya potensi seperti itu. Jangan salah. Manusia itu sangat bisa berharap dari bawah itu bisa loh. Tuhan kasih itu juga gitu. Tapi semakin dia kayak begitu, semakin dia jauh daripada theological virtue sebenarnya. Kalau Roma kan bilang hope yang dilihat itu bukan hope ya. Roma 8 ayat 24 itu berarti hope itu sesuatu yang gaze melihat beyond the visible realm ya, seperti Abraham gitu. Hope juga ada kaitannya dengan menanti dengan kesabaran. Roma 8 ayat 25. Menanti dengan kesabaran. Ada satu kutipan yang bagus ya. Ini waktu Roma itu mengaitkan mengaitkan antara hope dengan groaning. Tahu groaning ya? Groaning itu mengeluh ya. Di kitab Roma itu loh, karena ada seluruh alam semesta itu groan, gitu kan? Mengeluh ya, keluh kesah gitu ya, dengan keluh kesah. Itu termasuk bagian daripada true hope. Interestingly, kalau di dalam teologinya Paulus, 8 ayat 26, coba bacain. Roma 8 ayat 26. Kemudian juga terus membantu kita dalam kelemahan kita, agar kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi untuk sendiri berdoa untuk kita terarah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. The Spirit intercedes, bersyafaat with sighs, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi groaning itu keluhan itu adalah bagian daripada hopeful ekspresi.
ini agak nggak nyambung ya di dalam konsep human optimism. Sekali lagi ya, groaning itu bagian daripada hopeful ekspresi. Karena kita berurusan dengan pain, kita berurusan dengan suffering. Dan ini bahkan dilegitimasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri juga groaning gitu. Dengan keluhan-keluhan itu yang tidak diucap. Roh Kudus itu mengeluh. Dia sendiri groaning, ya. Dan dia mengajak kita untuk participate di dalam holy groaning itu gitu. Nah, kalau sudah bicara natural hope, nggak ada tempatnya ini groaning, nggak mungkin ada tempatnya. Seperti nggak ada tempat untuk doubt, keraguan-keraguan, juga nggak ada tempat untuk keluhan sama sekali gitu. Tapi saudara perhatiin ya, itu spiritualitas yang nggak ada tempat untuk keluhan ya. Itu stoik, bukan Kristen gitu. Sekali lagi ya, spiritualitas yang nggak ada tempat untuk keluhan, itu bukan Paulus, itu ajaran filsafat stoik. Itu bukan kekristenan, itu adalah ajaran kafir sebetulnya. Karena nggak ada tempat untuk keluhan. Tapi Roh Kudus pribadi ketiga itu mengeluh. Dan dia mengundang kita untuk masuk ke dalam keluhan-keluhan kudus itu. Baru kita bisa bicara tentang true hope di dalamnya. Ini sangat realistis membicara tentang hope. Jadi Paulus itu tidak memberikan solusi instan terhadap problem of suffering. Nggak ada solusi instan. Tapi mengundang kita untuk lamen, untuk meratap, mengeluh, groaning tadi ya. Jadi lamenting, ratapan itu adalah jalan untuk menjadi semakin manusiawi di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Dengan belajar meratap. Saya baca kutipan bagus sekali ya dari O'Connor. Dia bilang kayak begini. Tears can give watery birth to hope. They can wash out space once occupied by despair, fury, or sorrow. And in that space, hope can emerge uninvited. Hope comes apart from human will, decision, or optimism. Saya terjemahkan bebas ya. Itu air mata. Ini kita bicara groaning, keluhan kan air mata ya maksudnya ya. Air mata itu bisa, ini bahasa Inggrisnya bagus ya, watery birth to hope. Bisa apa itu, maksudnya gini saya, watery birth itu bisa menghadirkan kelahiran daripada pengharapan dan kelahiran yang watery. Maksudnya bukan air ketuban pecah ya. Watery birth. Bawaannya air ketuban itu. Watery birth itu di tengah-tengah keadaan yang kering kerontang gitu loh maksudnya. Terus ada watery birth gitu. Maksudnya kelahiran yang menyejukkan ya. Tears kan water kan ya. Tears sendiri itu water gitu. Jadi dia menghadirkan kelahiran yang watery, yang nggak kering gitu. Karena ada air ya. Dan pengharapan itu keluar dari sana. Terus apa itu? Air itu ya membersihkan ya. Tempat-tempat ruangan yang tadinya itu ditempati oleh despair, keputusasaan, kemarahan, fury ya. Kita bisa marah kan, saya kalau terluka, sudah tahu kan ini kan ya. Kita kalau kecewa kan bisa marah juga. Kan? Lalu sorrow, penderitaan ya, kesengsaraan. Itu dibersihkan oleh air ini ya, watery birth itu tadi ya. Waternya membersihkan itu. Ini highly imajinatif ya ini kalimatnya. Lalu di tempat itu, di space itu ya, hope itu emerge uninvited. Hope itu hadir nggak diundang. Saya nggak memerintahkan, hai jiwaku berharaplah gitu misalnya. Boleh juga sih, Daud kan kayak gitu ya gitu ya. Tapi ini nggak, menurut si Connor itu uninvited gitu. Itu kita nggak perlu memaksa diri kita, menyangkal diri kita mesti berat. Dia muncul nggak diundang gitu. Hope itu muncul nggak diundang gitu. Kenapa? Karena space-nya itu tadinya itu kenapa jadi nggak ada hope? Karena dipenuhi oleh despair, fury, sorrow, kekecewaan, disappointment, ya, luka hati, kepahitan dan sebagainya. Itu yang bikin hope nggak bisa datang di sana gitu. Tapi begitu itu dibersihkan, lalu pengharapan itu muncul gitu. Muncul dengan sendirinya. Gitu. Dengan demikian hope ini ya, hope, true hope yang dari Tuhan. Ini dari Tuhan, ini divine passive kan sebetulnya gitu. Uninvited, kita nggak invite, tapi Tuhan yang memberikan gitu maksudnya. Nah pengharapan ini ya, itu terlepas dari human will. Itu bukan keputusan kita gitu. Itu bukan kerja kita untuk berharap, itu bukan decision keputusannya kita untuk berharap, itu juga bukan optimismenya kita untuk berharap. True hope itu betul-betul gift from God. Dan saudara perhatiin ya, sarananya ya, means of grace-nya, tanda kutip, itu adalah melalui apa? Melalui holy groaning and holy lamenting. Air mata itu tadi. Itu membersihkan semua tempat dari despair, fury, and sorrow. Ya, saudara perhatikan ya, orang yang nggak mau nangis ya, yang terus stoik, kuat terus dan sebagainya, itu hidupnya tough, seperti kayak kuat dan sebagainya. Itu orang-orang yang nggak bisa ada pengharapan sejati di dalam Kristus.
Karena dia jadi nggak human orang kayak gitu. Itu stoic par excellence. Kelihatan seperti sangat kuat, ya nggak pernah mau menangis, tapi akhirnya jiwanya itu jadi keras luar biasa, jadi sangat-sangat dingin gitu. Saya terus lagi ya, mendiskusikan nasibnya orang bunuh diri. Perhaps juga itu sebenarnya. Masa nggak ada air mata di dalam orang bunuh diri gitu? Yang ada discussion gitu. Kok bisa sih ada discussion? Karena apa? Karena nggak ada air mata. Gitu. Saudara jangan masuk ke spiritual kayak gitu. Itu bukan true reform spiritual, itu bukan true reform teologi. Itu jadi orang-orang reform dingin dan gak jelas. Kejam. Sisiulas ya, ini bukan reformer Eastern Orthodox, tapi very beautiful dia punya ini teologi. Dia mengaitkan ini hope dengan threat of non-existence ya. Threat of non-existence. Ancaman menjadi tidak ada. Ancaman dilupakan kalau kita mau ini kembangkan, develop gitu. Manusia punya ketakutan itu. Ancaman kita gak dikenal lagi gitu ya. Ancaman ada perubahan di dalam future jadi penting jadi gak penting gitu misalnya. Ini kan very real ini dalam kehidupan manusia ya. Waktu muda, cantik, selebriti dan sebagainya. Waktu 30 tahun lagi mulai demensia dan orang juga males ketemu dan dihina dan itu menakutkan kehidupan. Makanya banyak yang akhirnya overdosis orang-orang itu gitu. Karena enggak dan bunuh diri karena enggak ada hope di dalam hal ini ya. Nah, ini Sisiulas menyoroti, dia enggak ngomong selebriti sih by the way. Ini kan perkembangan kita. Ketakutan terhadap non-existence ya, itu diatasi oleh hope. Hope itu menjadi posibilitas di dalam kehidupan manusia atau di dalam bahasanya dia, saya baca. The future which is offered by history is subject to the antinomy of its negation, to the threat of nothingness. It is the antinomy that accounts for man's fear of the future and which finds its resolution only in hope as a distinctive characteristic of personhood related inseparably with love and freedom. Saya terjemahin agak bebas ya, maksudnya hanya melalui pengharapan ya kita mendapatkan resolusi yang sejati terhadap ketakutan manusia akan masa depannya, akan future itu ya, dan terutama ya itu loh, threat of nothingness ya, bahwa suatu saat kita nggak akan ada lagi gitu dalam hal ini. Kalau saudara ini ya, itu orang-orang zaman dulu ya kan, sibuk mendirikan monumen gitu, supaya mereka dikenang kalau setelah mereka mati gitu. Karena mereka percaya setelah mati satu mereka habis. Jadi mereka mesti mempersiapkan dari bawah supaya nama mereka boleh dikenang terus gitu. Itu loh, ini threat of nothingness namanya. Threat of non-existence ya. Tapi yang membuat kita itu bisa nggak ada ketakutan terhadap itu, yaitu the virtue of hope. Hope itu mengatasi bukan cuma threat of non-existence, tapi juga human consciousness of transience kalau menurut Sisiulas. Maksudnya ini loh, kesadaran manusia bahwa hidup itu melayang lenyap gitu. Itu menakutkan loh saya. Kita saudara dan saya mungkin masih belum terlalu bisa menghayati ya. Tapi kalau saudara perhatiin orang-orang yang mulai, ini saya baru saudara ingat di dalam doa ya. Saya dengar itu Vikaris Verena itu sudah tinggal hitungan hari katanya. Sudah tinggal beberapa hari ini, mungkin satu itu sudah dekat sekali. Nah di dalam keadaan seperti itu ya, saya percaya itu pergumulan conscious of transience lewat itu ya, itu saudara dan saya belum bisa mengerti itu bagian itu. Mungkin sedikit bisa mengerti waktu saudara lihat ini ya, rambut putih banyak, M-nya makin tinggi hurufnya gitu, yaitu consciousness of transience gitu, mulai rontok dan sebagainya. Ya ini loh, consciousness of transience bahwa hidup ini in decline gitu, makin lama makin turun. Ada banyak orang ketakutan dengan ini. Lalu yang mengatasi itu apa? Yaitu hope. Lalu Sisiulas mengatakan being human itu selalu implies passion ya, passion. Sementara God itu impassible. Tuhan itu impassible. Impassibility of God, the doctrine of the impassibility of God. Tuhan itu gak tersentuh oleh perubahan gitu ya. Tapi kita ini manusia, passion ini dikaitkan dari Greek sih, actually benar-benar Greek ya ini ya dalam hal ini. Maksudnya in relation dalam bahasa Yunani gitu. Berharap kepada Tuhan yang gak berubah itu ya. Yang impassible, yang gak dikendalikan oleh waktu. Itu satu-satunya dasar
untuk kita bisa mengatasi supaya kita ini nggak takut oleh ancaman decay and death. Nggak ada ketakutan terhadap bukan cuma death ya, tapi juga decay. Mungkin sudah death ya, kita orang Kristen oke lah ya, death jangan orang Kristen, orang Yunani aja bilang death itu apa sih? Itu seperti kayak pintu tipis. Kalau saya belum di sana ya saya belum gitu ya. Begitu saya lewat, death juga sudah di belakang gitu ya. Itu pikiran Yunani gitu. Maksudnya Yunani pun nggak takut kematian gitu. Karena death itu sementara saya belum mati ya berarti belum kan. Kalau saya sudah mati, ya death-nya sudah di belakang. Jadi apa sih? Pintu tipis itu tadi gitu. Ya cuma orang lewat gitu ya. Tapi orang Katolik percaya purgatori itu panjangnya kecuali. Pintunya tebal. Pintunya bisa bertahun-tahun lewatnya. Kalau orang Yunani cuma pintu tipis gitu. Gak tahu yang mana lebih biblical. Tapi ini loh, yang saya mau ngomong adalah kita bisa saja punya courage terhadap death. Tapi courage terhadap decay itu lain lagi loh. Ada apa ya, novel atau apa ya, atau film atau apa ya. Itu yang orang, apa ya, sudah mungkin tahu ya. Saya sendiri nggak nonton detail sih, itu cuma tahu sedikit ringkasannya sama mungkin judulnya atau apa ya. Judulnya pun sekarang saya lupa gitu. Itu gambaran satu orang yang itu tuh apa namanya, apa ya, otaknya itu makin lama makin rusak dan dia itu mengalami proses itu dia bisa hari demi hari ya. 1 minggu itu mulai kurang, ingatannya mulai kurang, rusaknya itu proses itu dan dia tulis di dalam diary gitu. Itu ada yang tahu ya itu apa ya? Judul ini apa? Novel atau film nih. Mesti tanya Pak Yadi kayak gini. Tahu nggak? Apa? Ya mungkin apa? Moment to remember. Saya nggak ingat itu. Not remember saya. This is not the moment to remember for me masalah. Ya oke lah, mungkin itu benar itu. Tapi ada gambaran orang yang terus, ya intinya decay, process of decaying gitu ya. Dan dia membukukan process of decaying itu. Wah, itu menakutkan luar biasa. Jadi dia pelan-pelan jadi rusak gitu ya. Terus kita juga baca gitu. Kayak hari ini dia tambah rusak apa. Seperti kayak kita dibawa di dalam proses of decaying itu juga gitu. Nah, menurut C.S. Lewis ya, yang mengatasi ini itu adalah virtue of hope gitu, adalah pengharapan. Bukan not decaying ya, bukan bagaimana jadi nggak decay atau operasi plastik di Korea, itu bukan itu. Tapi hope gitu ya, akan decay anyway gitu, tetap akan mengalami decay. Kalau dari perspektif Roma Katolik, Ratzinger dia juga mengaitkan ini hope itu menyempurnakan iman ya di dalam janji-janji Allah. Ini saya pembacaan ekumenikal ya, bukan pembacaan polemikal maksudnya gitu. Nah, interesting dia membedakan itu true Christian faith, bedanya Christian faith dengan romanticism dan platonisme. Itu menurut Ratzinger terletak di dalam virtue of hope. Yang membedakan kekristenan, iman Kristen dengan romantisisme dan platonisme itu adalah hope, itu adalah the true hope. Marcel ya, Katolik, Gabriel Marcel, filsuf Katolik ya, dia mengajarkan bahwa the final guarantor of faith yang menggaransi iman itu pada akhirnya adalah hope, adalah pengharapan. Hope itu adalah kebajikan yang memberikan kepada manusia itu kekuatan untuk bisa tetap faithful, bisa tetap beriman, bisa tetap setia, dan untuk mencintai secara continuously. Ya. Itu adalah hope itu. Hope itu yang bikin endurance itu hope. Dia bisa terus mencintai, dan bisa terus setia. Gitu. Orang nggak bisa setia tanpa hope. Bahkan, ini pastornya seperti terbalik ya. Sebetulnya biblical juga untuk mengatakan, orang nggak bisa terus hoping kalau nggak terus mencintai itu ya. Tapi sama Marcel vice versa, yaitu orang nggak bisa terus mencintai kalau dia nggak terus berharap di dalam hal ini. Yang memungkinkan manusia itu bisa terus mengasihi, yaitu adalah adalah pengharapan. Di sini dikontraskan dengan apa ya, resignasi, failure, solitude in a worse sense. Sebagai lawan katanya hope, atau di dalam bahasanya Marcel, saya kutip ya. No doubt the solitary consciousness can achieve resignation, dalam kurung stoicism, menarik ya ini, resignation, stoicism,
But it may well be here that this word actually means nothing but spiritual fatigue, kelelahan spiritual. For hope, which is just the opposite of resignation, something more is required. There can be no hope that does not constitute itself through a we and for a we. Maksudnya aspek komunal gitu, nggak akan ada hope yang nggak mendirikan dirinya sendiri itu melalui kami dan bagi kami. I would be tempted to say that all hope is at the bottom choral atau komunal lah istilah sederhana gitu ya. Choral maksudnya nyanyi bareng-bareng gitu. Hope itu sekali lagi ya, sifatnya itu komunal gitu. Jadi kita nggak bisa cuma bicara individual. Hope itu sulit gitu. Dengan demikian, orang yang menolak kehidupan komunitas itu menjauhkan dirinya dari pengharapan yang sejati. Orang yang menolak kehidupan berkomunitas itu menjauhkan dirinya dari hidup pengharapan yang sejati. Mungkin masih ada dua lagi sih, satu perspektif Lutheran, satu perspektif Reform. Tadi kan Eastern Orthodox Katolik, Lutheran sama Reform. Lutheran, Kierkegaard, dia membicarakan Christian hope itu transcends understanding. Ini tipikal Kierkegaard. Hope itu melampaui pengertian. Kutipan dari Kierkegaard, to relate oneself expectantly to the possibility of the good is to hope, which cannot be any temporal expectancy but is an eternal hope. Jadi poinnya Kierkegaard ya, hope itu eternal, nggak boleh temporal gitu. Dan karena itu ya, nggak bisa terarah pada hal-hal temporal. Karena natur dari pengharapan sejati itu eternal. Jadi kita nggak bisa berharap terhadap earthly things kalau menurut Kierkegaard ya. Earthly atau natural hope itu kontras dengan Christian hope. Earthly atau natural hope itu seringkali mengecewakan gitu, tapi eternal hope itu nggak mengecewakan. Ya. Di dalam hal ini Kierkegaard juga kutip Paulus, maksudnya Christian hope itu adalah is against hope. Because according to that purely natural hope, there was no more hope. Purely natural hope, there was no more hope. Consequently, this hope is against hope. Penjelasan saya itu sebetulnya ini ya, pinjam filsafatnya Kierkegaard. Salah satu cara yang menjelaskan dengan sangat mudah ya, hope against hope. Maksudnya true Christian hope itu against natural hope gitu. Istilah natural hope ini muncul di dalam tulisannya Kierkegaard. Tipikal Lutheran di dalam hal ini ya, tipikal reformatoris, waktu bicara tentang hope, itu sekali lagi konsepnya ya, true theological virtue, termasuk theological hope, itu bisa muncul, hadir, precisely dari kebangkrutan natural virtue. Sudah masih bisa ngikutin saya? Kebangkrutan daripada kebajikan yang alamiah itu ya, justru itu yang memungkinkan ada Christian virtue itu bisa muncul gitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau miskin rohani, mereka memiliki kerajaan Allah. Kierkegaard juga mengatakan bahwa Christian hope itu bisa bisa dianggap sebagai irrational atau insane. Makanya dia bilang ini ya, apa itu beyond understanding, bisa dianggap irasional, bahkan insane. Gak waras, gak sehat. Lalu terus kemudian ini ya mirip sekali dengan Gabriel Marcel, Katolik, Kierkegaard Lutheran. Dia juga mengaitkan ini dengan kasih, ya itu Bible sih actually ya. Kasihlah yang memberikan kepada pengharapan itu dimensi komunal. Sehingga pengharapan itu nggak jadi individual, tapi menjadi punya dimensi komunal. Maksudnya melalui kasih. Terakhir ya, perspektif Reform. Kalau di dalam pikiran Reform itu konten dari Christian hope itu adalah perfection of our union with Christ. Perfection of our union with Christ. Di dalam pikiran Calvin, dia mendefinisikan pengharapan itu sebagai the nourishment and strength of faith. Yang nourishment
apa sih nourishment? Yang kasih makan ya gitu lah ya. Memberikan makanan iman gitu yang menjadikan iman itu jadi kuat. Lalu tipikal reformatoris, Calvin insist bahwa hope itu cuma bisa punya fondasi satu, yaitu mercy of God. Ini sangat menarik saya. Hope itu mercy of God, fondasinya. Menurut Calvin, merit of works, ya, jasa dari perbuatan-perbuatan itu nggak pernah bisa jadi fondasi human hope. Ini reformasional kan ya. Bukan merit of works, tapi mercy of God. Jadi maksudnya gini ya, kalau kita bicara future, ya ini bukan hope terhadap masa depan yang triumfalis, penuh dengan kemenangan human achievement, itu highly unreformed, maksudnya highly uncalvinist. Nah nggak saya poin ini ya. Hope itu dengan pengarahan, ini di dalam masa depan saya bisa mencapai ini dan penuh kemenangan, itu bukan reform, bukan. Kalau kita ngikutin Calvin, hope itu ke depannya itu apa? Mercy of God. Berarti apa sih? Saya anticipate kegagalan sebetulnya di depan gitu. Ini benar-benar nggak masuk akal lah saya untuk ini ya, untuk bijaksana dunia gitu. Tapi kalau saudara lihat ya, berapa seringnya hope itu dikaitkan dengan pencapaian-pencapaian yang victorious di dalam masa depan. Itu membuktikan bahwa dunia itu mempengaruhi gereja itu sangat-sangat kuat. Kita bisa bicara Calvin, bisa bicara Luther, tapi waktu bicara itu bukan theology of hope Calvin. Itu theology of hope dunia sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, Calvin bilang fondasi hope itu mercy of God. Nah, saya berarti di dalam perjalanan saya yang vulnerable, yang bisa jatuh, yang bisa nyasar dan sebagainya, saya berharap bukan my triumphalist human achievement, bukan. Tapi saya berharap terhadap mercy, belas kasihan Allah. Itu yang membuat saya bisa terus berharap itu. Itu fondasi daripada Christian hope. Sekali lagi, bukan celebrating kegagalan ya, jangan salah ngerti ya. Kita bukan celebrate suffering, kita bukan celebrate bankruptcy, kita bukan celebrate failure, bukan. Ini pembicaraan realistik gitu. Kita ini sangat bergantung kepada belas kasihan Allah, sampai detik terakhir pun tetap bergantung kepada belas kasihan Allah. Bukan kita masuk dalam kekekalan dengan bahwa our triumphalist human achievement gitu ya, bukan. Tapi dengan berharap belas kasihan Allah, itu menurut Calvin dasar pengharapan ada di sana. Gitu. Ini theology of the cross ya, bukan theology of glory. Kalau pinjam istilahnya ini Luther gitu. Lalu satu poin terakhir dari Berkouwer ya. Berkouwer juga reform kan ya. Kalau Calvin mengaitkan hope dengan God's mercy, Berkouwer mengaitkan hope dengan perseverance. Highly reformed juga ya. Di dalam konteks ini ya, hope itu ada the boasting in suffering yang produce perseverance. Di dalam pikiran Berkouwer ya. Bermegah di dalam penderitaannya akhirnya menghasilkan ketekunan, perseverance. Hope di dalam hal ini ya, ini depend, sangat bergantung kepada kuasa Allah untuk sustain, untuk menopang manusia di dalam saat-saat penderitaan. Jadi Berkouwer setia kepada canons of God waktu bicara tentang Christian perseverance, perseverance of the saints, itu dasarnya bukan seperti Arminian, kita yang setia sampai mati, tapi Tuhan yang setia kepada kita. Canons of God kan itu kan ya. Kenapa the saints itu bisa persevere sampai pada akhirnya? Bukan karena the saints itu faithful terus sampai pada akhirnya dari kekuatan faithfulness-nya sendiri. That will be natural faithfulness, balik ke situ lagi ya. Tapi karena God is faithful, karena Allah itu setia adanya. Gitu. Kalau sudah baca dalam Canons of God itu, alasan fondasi daripada Christian perseverance itu faithfulness of God. Lalu ini ini sedikit paraphrase ya. Kalau di dalam Ecclesiastes pengkhotbah 12 ayat 1 itu dikatakan in the days of youth, di dalam hari-hari masa mudamu, ingatlah penciptamu, gitu kan ya. Saudara tahu ada ayat itu kan. Waktu masa mudamu, ingatlah penciptamu, ya. Terus sama Berkouwer diterusin. In the days of old, your creator will remember you. Bagus ya. Waktu muda, kamu ingatlah penciptamu. Waktu kamu tua, Tuhan akan ingat kamu itu. Tuhan yang akan ingat kamu itu. Karena waktu kamu tua mungkin kamu pikun. Gitu. Waktu kamu tua mungkin lu demensia, mungkin gak bisa lagi berpikir dengan benar. Itu yang uphold you, yang menopang kamu itu adalah kesetiaannya Tuhan.
Itu the remembrance of God. Tuhan yang akan mengingat kamu gitu. Highly reformed dalam bagian ini. Saya suka sekali dengan lagu itu saya. According to Thy Gracious Word. Sudah lama nggak nyanyi ya. Sudah tahu lagu According to Thy Gracious Word dinyanyiin waktu ini loh apa? Perjamuan kudus itu ya. Itu kan beberapa stansa gitu ya. I have to remember you, I remember you, remember you, remember you, remember you gitu kan ya. Memang kan Lord Supper kan remembrance of ini kan Tuhan itu. Tapi terus terakhir kalimatnya kan, and when these failing lips grow dumb, and mind and memory flee, when thou shalt in thy kingdom come, Jesus remember me. Terakhirnya itu balik kalimatnya. The only ini ya, stansa yang dibalik. Itu kalau nggak salah ya, 6 stansa, 6 atau 7 stansa. Itu istilah kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan gitu ya. Terakhir ya, waktu ini apa, waktu lidah, waktu bibir ini mulai apa ya, grow dumb, waktu ngomongnya mulai distorted. Waktu pikiran saya itu memorinya mulai rusak. Tapi waktu engkau datang di dalam kerajaanmu, ya ini kutip perkataan apa penyamun yang diselamatkan. Yesus ingatlah aku. Maksudnya perjamuan kudus ditutup dengan ini ya. Itu very very beautiful. Maksudnya bukan Arminian, tapi ini reform faith. Pada akhirnya itu Tuhan yang mengingat kita, bukan kita yang mengingat Tuhan. Nah ini namanya hope gitu. Di dalam pengertiannya Berkauer sekali lagi ya. Waktu kamu muda, ingatlah Creator-mu. Waktu kamu tua, kamu akan diingat oleh your Creator. Your Creator akan mengingat engkau. Jadi dasar dari Christian perseverance di dalam kaitan dengan pengharapan. Oke, saya sampai di sini.